Ya akhirnya mulai terbuka bahwa ada permainan izin impor dan itu pasti neko-neko di kalangan dalam. Mama tentu senang, tapi bukan itu soalnya. Mama ingin lebih jauh. Masa dirjen kira-kira begitu kan pertanyaan mama. Masa seorang dirjen bisa membuat keputusan yang raja? Dirjen kan pelaksana teknis aja. Jadi orang mulai mempersoalkan bahwa di atas dirjen ada menteri itu. Nah karena itu kemarin saya baca Jaksa Agung langsung bikin konferensi pers menjawab wartawan bahwa oke, kalau menterinya ternyata ada sangkutannya kita akan periksa juga. Tapi kira-kira itu sinyalnya. Tapi lebih dari itu saya baca kok kan minyak sawit ini kan kartel. Tapi kenapa nggak ada nama Sinarmas di situ? Itu juga pertanyaan publik tuh. Kok Wilmar dan beberapa, padahal ada Sinarmas juga yang kita tahu dekat dengan istana. Tapi itu tetap pertanyaan, nanti akan dijawab tentu oleh Jaksa Agung karena pers akan tuntut, dibuka semuanya tuh. Mungkin termasuk Menko Perekonomian yang adalah ketua Dewan Pengarah di soal dana sawit segala macam gitu. BPD. Jadi ini satu BPDKS ya. Ya itu badannya itu tuh. Tapi kita mungkin juga bisa lihat lebih jauh bahwa kan Jaksa Agung ini adalah proksi dari PDIP itu, Ibu Mega. Ini mungkin juga Ibu Mega udah kesel nih, gue disindir-sindir nggak pro mak disuruh rebus-rebus doang. Nah sekarang saya mau tunjukkan bahwa saya juga tahu tuh apa yang jadi permainan minyak goreng sehingga saya terpaksa harus kukus-kukus doang, rebus-rebus. Karena Ibu Mega juga merasa kurang ajar. Saya mau bikin nasi goreng kok minyaknya hilang gitu. Kira-kira itu kalau kita mau anggap ini sebagai satu teater besar, Ibu Mega pasti ingin membantu mak-mak supaya mak-mak tahu bahwa kenapa Ibu Mega itu bicara tentang rebus-rebusan, karena memang minyak itu langka dan akhirnya Ibu Mega perintahkan. Kira-kira begitu. Pak Jaksa, Anda kan juga petugas partai, maka coba periksa dulu tuh. Jadi ini yang kita sebut interplay power di dalam istana itu mulai berlangsung. Dan kita tuntut lebih jauh apa pertanggungjawaban Pak Menteri Perdagangan tuh. Jangan sampai pada soal dirjen doang tuh. Demikian juga pada Wilmar itu jangan cuma soal komisaris tuh yang dijadikan tersangka tuh. Kan ini struktur ekonomi politik dari sawit itu melibatkan kekuasaan dan pebisnis tuh. Jadi kalau main-main izin impor itu pasti ya ada kekuasaan yang lebih tinggi dari sekedar dirjen. Di korporasi juga itu ada kekuasaan yang lebih tinggi dari sekedar seorang komisaris gitu kan. Rocky Gerung menilai terungkapnya mafia minyak goreng adalah berkat Megawati. Pengamat politik Rocky Gerung menilai Ketua Umum PDIP Perjuangan Megawati Soekarno Putri menjadi inisiator dalam penangkapan tersangka pencurian uang rakyat terkait kelangkaan minyak goreng. Sebelumnya, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Dirjen Perdaglu Kemendak, Indrasari Wisnuwardana, ditetapkan sebagai tersangka sebab telah menerbitkan persetujuan ekspor terkait komoditas crude palm oil CPU dan produk turunannya kepada Permata Hijau Group, PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Multimas Nabati Asahan, serta PT Musimas. Rocky kemudian menyoroti soal bungkamnya pihak kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK atas mafia minyak goreng. Menurutnya, kasus ini seperti pemintasan teater besar yang akhirnya diintervensi oleh Kejaksaan Agung atas titah dari PDIP. Kejagung yang ambil alih langsung menurut analisa Rocky Gerung merupakan bentuk taring PDIP yang sedang kontra dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Rocky Gerung lantas menyoroti kegelisahan Menteri Perdagangan yang tampak ragu-ragu mengusut kasus ini dalam rapat kabinet beberapa waktu lalu. Dia melanjutkan miskomunikasi antara kementerian atau lembaga terkait menunjukkan adanya tarik-menarik luar biasa untuk menentukan siapa yang akan ditumbalkan jadi tersangka. Menanggapi pemerintah yang merogoh saku lebih dalam dari APBN untuk program BLT, Rocky Gerung mengatakan artinya pemerintah terlalu tunduk pada kepentingan kartel.
Dia mengamini bahwa pemerintah lebih memilih menyogok rakyat daripada memberi penalti bagi perusahaan-perusahaan yang harusnya menjual produknya ke dalam negeri. Kedudukan presiden lemah terhadap korporasi, padahal seharusnya presiden mesti peras balik korporasi untuk kepentingan rakyat. Jangan justru pajak rakyat yang mengatasi dana yang tidak disetor korporasi sawit, ujar Rocky Gerung.